محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله خصوصا من مسيخنا كل مجمعين ونخص خصوصا المرحوم كاجي مجال بن محمد صالح خصوصا كاجي مختار بن كاجي علي ونخص خصوصا كاجي محمد صديق فوجي بن الرحيم ونخص خصوصا كاجي وسميلا وخصوصا من أهل المسجد جميع نور الرحمن والله أعلم بأسمائهم أن الله يغفر لهم ويعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin jamaah majlis Lailatul Jum'ah rahimakumullah, bil khusus para guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para pembina dan tentunya pengurus DKM Masjid Jami'ur Rahman. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Ustadz Hendi, Ustadz Taufik Hidayat, Ustadz Ali, Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Abdul Hadi, dan para Ustadz yang lainnya, para pembina majelis, ada Bang Indra, Bang Sofyan, Ustadz Rahmat dan yang lainnya, serta ketua remaja Masjid Jami'ur Rahman dan seluruh kaum ikhwat dan akhwat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa berada di majlis yang setelah tawakuf beberapa bulan, bukan minggu. Memang kalau Irsyadul Khair udah maklum dari dulu Ustaz. Jadi penutupannya memang akhir menjelang Ramadan, pembukaannya memang ba'da Idul Adha. Itu dari dulu gitu. Ya. Tapi alhamdulillah sudah hampir berapa tahun? 26 tahun. Kalau diibaratkan dengan seorang anak udah nikah kayak Hendra kemarin ya. Udah dewasa. Mudah-mudahan istiqomahnya kita di majlis mudah-mudahan akan menjadi wasilah keberkahan di dalam kehidupan senantiasa selalu Allah berikan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya secara pribadi tidak pernah bosan untuk menyampaikan motivasi buat kita bagaimana akhirnya majlis ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Ya. Sudah menjadi dalil qat'i hadirnya dan duduknya kita di majlis adalah hal yang penting buat kehidupan kita. Kenapa? Karena majlis ini yang menjadi wasilah segala-galanya kehidupan. Hakul yakin buat saya secara pribadi apa yang disampaikan guru-guru kita, ya, dan selalu dicontohkan oleh guru-guru kita. Bukan saja beliau mengajarkan dengan kalimat lisannya, tapi beliau mencontohkan kepada kita untuk selalu berada di majlis. Ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dibahagiakan oleh Allah dengan istiqomahnya kita. Kata Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Orang yang istiqomah itu Allah akan gembirakan. Wa absyiru bil jannah. Allah akan gembirakan dengan surga. Kalimat surga ini memang secara hakikat surga nanti yang berada di yaumil akhir. Tapi surga dimaknai dalam kehidupan ketika orang belum meninggal dunia adalah kebahagiaan. Sebab yang namanya surga adalah tempat di mana orang akan dibahagiakan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang istiqomah di majlis adalah orang yang akan dibahagiakan oleh Allah.
Asal yakin, asal yakin buat kita dan ikhlas. Berada di majlis itu satu yakin, kedua ikhlas. Kuncinya buat kita. Yakin itu dengan kemuliaan yang Allah akan berikan orang yang duduk di majlis. Setan akan selalu menggoda manusia. Yang ngaji begini-begini doang, yang ngaji begitu-begitu doang, yang ngaji, yang hadir itu doang. Biarin. Kecil di mata manusia, tapi kita tidak pernah tahu. Mungkin ini yang menjadi hal yang akhirnya membuat kita akan Allah berikan berkah dalam kehidupan kita. Dua, ikhlas. Ketika kita duduk, ikhlas hanya karena Allah kita hadir. Hanya karena Allah kita ingin mendapatkan ridho dan rahmatnya ketika kita duduk di majlis. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho, jangankan yang kita minta dengan doa dan harapan kita, doa yang kita minta Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang saya sudah mendapatkan jawabannya dan saya sudah rasakan dalam kehidupannya, betapa indahnya keridhaan Allah yang sungguh saya secara pribadi sangat merasakan, dan tentunya kita semua. Kalau cerita jadi sombong banget Ustaz, begitu kata Mandra, sombong amat itu kan kata Mandra. Tapi itulah kenikmatan yang Allah berikan. Aku yakin termasuk orang yang mudah-mudahan terus saya berdoa Allah berikan istiqomah dengan taufik dan hidayahnya. Kenapa? Karena saya yakin saya bisa seperti ini, salah satunya adalah saya bisa istiqomah di majlis. Walaupun gak seperti orang-orang yang setiap malam, tapi minimal ada satu malam di mana kita ada istiqomahnya duduk di majlis. Karena itulah yang Allah akan berikan buat kita dengan kebahagiaannya. Inilah sebagai motivasi buat kita yang alhamdulillah saya secara pribadi orang yang berada di majlis Jamil Nur Rahman mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada pengurus TKM yang terus sangat memberikan support, perhatian, doa dan dorongan. Apalagi saat ini yang alhamdulillah dihadiri oleh pengurus TKM-nya secara langsung. Mudah-mudahan kedepannya akan dihadiri oleh orang-orang tua kita yang lainnya. Ya. Terus terang Ustaz Hendi, Ustaz Taufik, saya pernah sampaikan ke teman majlis, bukan membandingkan, tapi jadi cermin. Ada satu majlis yang saya ikut hadir di dalamnya, ya. Di Depok 2, ngajinya seminggu sekali, malam Senin, ba'da Isya ngajinya. Cuma memang jam 9:30 tank udah pasti selesai. Yang hadir tuh nggak tanggung-tanggung, hampir 200. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri ada semua di masjid itu. Dan besok ulang tahun yang ketiga. Itu istiqomah itu. Saya pertama datang dan ikut buka majelis itu sedih. Saya pikir awalnya doang. Tapi sampai besok nih ulang tahun yang ketiga, mana dikabarin besok ulang tahun lagi Ustaz. Alhamdulillah. Setiap ulang tahun honor naik. Kayak kantor. Gitu. Kayak perusahaan. Ulang tahun honor naik. Ya. Alhamdulillah. Istiqomah. Dan setiap habis ngaji makan nggak tanggung-tanggung. Makanya sekali masak itu 1 gidir. Ya, 1 gidir tuh hampir buat sekitar 200 orang makannya. Alhamdulillah istiqomah. Tanpa dari masjidnya secara langsung, tidak. Khusus dari majelisnya. Kita berbahagia yang di Nurul Rahman, pengurus DKM, orang-orang tua kita semua memberikan support. Oleh karena itu kami mengajak teman-teman remaja Irsyadul Khair, mari sama-sama kita sambut support, dorongan dari para orang tua dan para pembina majelis agar kita terus bisa istiqomah di majelis dan kita bisa terus menjaga nilai-nilai kemuliaan sebagai remaja masjid. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita harus bisa jadi contoh buat teman-teman kita yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lainnya pun di setiap malam Jumatnya akan hadir bersama kita di tempat yang Allah muliakan ini. Amin ya rabbal alamin. Tabarukan kita buka kitab Safinatun Najah sebagaimana yang menjadi muzakarah kita di setiap malam Jumat 1 bulan sekalinya. Halaman 18 paling bawah. Tahrumus sholah sengaja saya lewatin, ya. Terakhir itu tahrumus sholah sengaja saya lewatin.
Saya langsung ambil di kalimat halaman 18, dua dari baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saktatus shalah sittun. Adapun berdiam di dalam salat, situn itu ada 6 tempat. Ketika sholat ada kadang-kalanya akhirnya kita berdiam sesaat. Ya. Kita baca dulu apa yang 6 itu. Yang pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Yang pertama, ketika bacaan doa takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, takbir dengan iftitah yang kita akan baca. Maka antara takbir dan iftitah ada jeda sejenak. Ya. Kalau dalam keterangan guru itu biqadri subhanallah, sekedar ada bacaan subhanallah walaupun saat itu tidak ada bacaan subhanallah. Hanya diam. Kalau kita baca subhanallah berarti berapa detik itu diamnya? Subhanallah, diam. Dan bukan diam yang lama, ya. Bukan diam yang lama, tapi diam yang sesaat sebentar. Setelah takbir dengan iftitahnya ada jeda. Allahu Akbar. Ini wajah tuh Allahu Akbar kabira. Nah, itu ada diam sejenak. Ustadz, kalau saya lanjutin enggak jadi batal sholatnya? Enggak. Kalaupun kita lanjutkan tidak dalam konteks akhirat batalat sholatu, batal sholatnya enggak. Hanya dalam kaidah sholat agar masuk kepada kesempurnaan dalam sholat, maka ada ulama mengajarkan bagaimana di saat sholat itu ada waktu sesaat untuk kita berdiam. Satu, antara takbir dengan doa iftitah. Yang kedua, wa bainal du'ail iftitah wa ta'awuz. Antara doa iftitah dengan ta'awuz. Ketika terakhir kita baca doa iftitah dan akan melanjutkan dengan ta'awuz, maka dianjurkan untuk diam sejenak. Ta'awuz ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sampai detik saat ini masih mengamalkan apa yang diajarkan guru kita Kiai Haji Abdul Rashid Haris. Ketika beliau pernah mengajarkan membuka kalimat ta'awuz itu disunahkan ketika kita berada pada rakaat yang pertama mengawali bacaan Fatihah. Tapi di rakaat kedua tidak dianjur, bukan tidak disunahkan, ya. Tetap baca pun tidak ada masalah, ya. Tapi ta'awuz itu diperuntukkan pada rakaat yang pertama, termasuk ketika kita jadi makmum. Ketika kita jadi makmum, ba'dal amin, maka kita baca Fatihah diawali dengan ta'awuz. Rakaat pertama, rakaat kedua itu tidak. Ya. Nah, antara doa iftitah dengan ta'awuz ada jeda. Ya. Terakhirnya wa ana minal muslimin. Jeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacanya jahar apa sir? Kalau jahar Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa baina ta'awuz wal Fatihah. Antara bacaan ta'awuz dengan Fatihah. Kita dari ulama mazhab Syafi'i, awal suratul Fatihah al-basmalah. Awal dari bacaan suratul Fatihah itu bismillah. Buat kita. Awas. Jangan sampai dengan ikut-ikutan ilmu yang tidak buat kita ada rujukan jelasnya, tanpa kita harus menyalahkan dan memperdebatkan. Tidak ada. Ada saudara kita ustadz nggak baca ta'awuz, biarin, tanpa kita perdebatkan. Buat kita
guru kita, orang tua kita selalu mengawali suratul Fatihah bismillah, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim min awwali surah min suratul Fatihah. Bismillah. Makanya baca bismillahnya. Saya buka di YouTube, Ustadz nggak baca bismillah, ada langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nggak baca bismillah Ustadz, biarin. Kita baca. Di Mekah, di Madinah, Ustadz saya buka juga nggak baca. Saya jawab bicara Madinah dan Mekah. Pasang telinga kita jeli di speaker yang ada. Ada beberapa imam tetap membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tetap buat kita jangan menyalahkan mereka yang tidak baca. Mereka tidak baca karena ada ilmunya. Tapi kita pun baca ada ilmu. Dari mana ilmu kita? Dari guru dan orang-orang tua kita. Yang ketiga, yang keempat, wa baina akhirul Fatihah wa amin. Antara akhir suratul Fatihah dengan bacaan amin. Nih. Ketika imam mengucapkan waladdallin, ada jeda. Di dalam syarahnya itu, bahkan dalam kitab-kitab yang lainnya, kita disunahkan untuk membaca kalimat Rabbik firli wali walidayya. Cukup. Rabbik firli wali walidayya. Kapan itu dibaca? Ketika waladolin selesai. Jangan waladolinnya belum selesai, Rabbik firlinya udah dibaca. Jujur Pak, saya pernah praktekin di majelis, serentak dibaca bareng. Ternyata bisa amin itu bareng. Ini kadang-kadang kala suara aminnya juga, yang ini udah amin, yang ini baru. Dan aminnya macam-macam. Ya, aminnya macam-macam. Macam-macam gimana Ustaz? Modelnya. Ada yang amin, gitu. Ada yang amin. Kita sesuai dengan apa yang diajarkan dan selalu dibaca oleh guru dan orang tua kita. Amin. Waladhdallin. Rabbik firli wali walidayya. Amin. Barang siapa makmum yang mengucapkan kata amin di dalam suratul Fatihah berbarengan dengan imamnya, dengan imam, aminnya imam, maka dosanya diampuni oleh Allah saat itu. Perhatikan sama kita. Salat akan menjadi mulia, bukan bicara diterima. Kalau diterima itu tergantung syarat dan rukunnya. Makanya ada pertanyaan, Ustaz, diterima nggak salat saya? Kalau diterima, bukan diterima, sah nggak salat saya? Tergantung syarat dan rukun. Diterima nggak Ustaz salat saya? Tergantung Allah. Kalau dalam salat kita mempermainkan, maka Allah pun tidak akan pernah melihat apa yang kita lakukan. Contoh, lagi sholat main-main, bahkan nyebut aminnya pun main-main. Ada niat untuk membuat hal yang tidak seharusnya kita lakukan, maka sholat bisa akan menjadi sebuah pertaruhan antara diterima atau tidak oleh Allah. Allah yang tahu. Makanya saya selalu sampaikan di depan majelis remaja, baik remaja masjid dan musola dimanapun, saya sampaikan remaja masjid harus bisa jadi contoh. Sholat biar tertib. Sholat biar tertib. Bahkan teman kita yang masih bercanda, selesai sholat ingetin. Kalau pengen sholat jadi mulia dan diterima oleh Allah, nggak boleh bercanda. Awas, hati-hati, teman remaja jadi contoh buat teman-teman yang lainnya. Ajarkan adik-adik kita agar sholat itu biar tertib. Ya. Ini kan jadi permasalahan kadang. Di masjid, di musola itu banyakkan anak-anaknya dari bapak-bapaknya. Sampai ada satu tempat saya ngajar diminta untuk bahas bagaimana hukumnya anak yang sholat di masjid. Ya. Memang kadang-kala ada masjid yang rada galak, anak-anak itu nggak boleh ribut, streng. Tapi ada juga yang bicara pengurus masjid dengan kebijakannya biarin.
dia datang aja udah cakep. Tapi kalau dia ganggu pun jadi masalah. Ya. Anak-anaknya mah nggak salah anak-anaknya, cakep dia ke masjid. Yang salah yang lupa ngajar. Siapa? Orang tuanya. Yang lebih salahnya anaknya disuruh ke masjid, bapaknya ajak tuntun anak kita, bilang anak kita, ntar sholat di masjid berjamaah jangan ribut ya. Nggak boleh ribut, nggak boleh bercanda, ikuti diri samping bapak. Nggak sedikit pak orang di masjid jadi berantem gara-gara anak, nggak sedikit. Mohon maaf, termasuk di musola rumah pernah ribut karena itu tadi. Ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi perhatian buat kita, teman-teman remaja harus jadi contoh dan jadi bisa memberikan yang terbaik kepada adik kita yang lainnya agar sholat benar-benar mendapatkan keusuhan dan kehikmatan ketika kita sholat berjamaah. Ya. Kembali kepada pelajaran. Jadi antara waladhdallin dengan amin ada jeda dengan bacaan Rabbi firli wali walidayya wa amin wa baina amin wa surah, dan antara amin dan surah. Saya sampaikan selanjutnya ketika bicara imam pun dianjurkan ada jeda tersendiri. Bahkan ada salah satu kaul ulama itu ada bacaan. Menurut saya kagak apa. Jeda sedikit. Tidak langsung baca. Berbeda ketika sholat tertentu, contohnya tarawih. Imamnya langsung, bahkan lagi aminnya makmum, dia udah baca surah. Bagaimana Ustaz? Apa-apa yang tadi saya katakan, kalaupun tidak dilakukan maka tidak membatalkan sholat, hanya dianjurkan. Nah, ketika intinya akhirnya sholat itu rapi, sholat itu benar-benar sesuai dengan kaidah yang ada, maka di situ kita akan dapat kemuliaan di dalam ibadah. Yang terakhir, wa baina surah war ruku, dan antara akhir surah dengan ruku. Ya. Contoh kita baca innahu kana tawwaba, berhenti dulu, Allahu akbar. Ya. Apalagi ketika imam baca surah yang pendek. Berikan kesempatan makmum pun menyelesaikan bacaan dengan kita tidak terburu-buru membaca bacaan. Kepanjangan juga jangan. Kesian bapak-bapak yang sudah dalam keadaan uzur. Apalagi kalau Jumat. Kemarin saya dapat pelajaran ngaji. Dapat pelajaran Jumat. Ya. Bahkan bisa khawatir. Ya. Sholat itu Jumat jadi rusak karena tadi selesai sholat gerutu jamaahnya agak kira-kira imam bacaan gitu. Surat Al-Fajr wal fajri walayalin asr sampai akhir. Ayat pertama sama ayat tasalu, rakaat pertama amma, rakaat kedua wal fajri, gerah tuh makmum. Ya. Di sini termasuk ada tulisan ya Jumat ya? Nggak ada ya? Tidak lebih 15 menit. Ada ya? Nggak apa-apa. Kenapa? Apalagi Masjid Jaminur Rahman, masjid yang di pinggir jalan. Bahasanya banyak orang yang sholat Jumat itu karena lagi kerja, istirahat dia kadang terpotong dengan sholat Jumat. Saya masih ingat kalam Al Habib Idrus bin Hashim Al-Attas. Habib Idrus, ayahanda dari Habib Ali. Tanya Ustaz Ali. Habib Idrus itu paling marah kalau khotib lebih dari 10 menit marah. Antum jangan sembarangan, jangan main panjang-panjangin khotib. Bisa jadi zalim nanti. 10 menit, mukanya giroh kalau khotib di situ. Singkat saya. Nggak boleh. Panjang. Nah, itu. Kenapa? Karena kita memberikan konteksnya, memberikan kebahagiaan kepada orang yang sholat Jumat. Ternyata luar biasa pelajaran itu. Kalau kita mau bahas panjang, ya kita bahas panjang. Bagaimana konteksnya akhirnya dalam hidup itu kita membahagiakan orang lain, termasuk bicara lagi sholat
Kalau kita mau baca panjang, jangan lagi berjamaah sendiri. Ini kan terbalik, giran sendiri Al-Kafirun doang sama Al-Ikhlas. Giran kita jadi imam berjamaah. Kemarin Jumat, 2 Jumat yang lalu, ya karena masjidnya lagi dipugar lagi. Saya khotib, masjid lagi dipugar. Kata ketua DKM, Ustadz mohon maaf masjid lagi dipugar. Tapi sholat Jumat tidak diliburkan tetap. Mohon Ustadz bisa mengerti. Saya nggak nyuruh Ustadz sebentar. Saya minta Ustadz cuma mengerti. Saya khotib nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit. Sholat saya baca surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath sama Qul. Selesai sholat saya ditambahin. Nah, aku Ustaz sholat itu. Kenapa? Singkat. Ternyata itu mengembirakan. Saya punya kesimpulan sholat Jumat ternyata ya. Apalagi kalau kita bicara di Mekah, di Madinah, ya. Sholat tuh Jumat. Saya pernah ngalamin sholat Jumat, imam baca Al-Falaq sama An-Nas di Madinah, Falaq sama An-Nas. Tuh. Tahfiz 30 juz, ulama besar. Saya ikut sholat di Wonosobo, pesantren besar. Saya lupa nama gurunya. Kiai Ahmad Baidawi kalau nggak salah. Pesantren besar. Ikut sholat Jumat. Sholat Jumat 5 menit. Sholat Jumat 5 menit. Sama sholat. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ngantuk belum sempet tidur. Sholat dia baca kuliah sama Qul, selesai. Saya ngobrol sama anak muridnya. Saya bilang kalau sholat Jumat begitu. Iya. Nggak pernah lama Ustaz. Alasannya kenapa? Kalau mau lama ngaji, bukan sholat Jumat. Ngaji. Kalau pengen ilmunya mah, begitu kata santrinya. Oh ya, pelajaran buat kita. Ya, alhamdulillah Jamiatul Rahman pun akan bisa terus menjaga ya hal-hal yang karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah inilah wa baina surah war ruku adalah baca hal yang harus ada jeda ketika kita selesai melaksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mengapresiasi perubahan jadwal begini. Jadi nggak kemalaman ngaji. Jam 9 selesai. Termasuk ngaji juga jangan lama-lama. Kalau boleh saya 5 menit, 5 menit. Tapi jangan dikurangin, Min. Begitu tuh kurangin 5 menit dong aja. Ya Rabbana tarafna bi annana ashrafna ala ladha ashrafna wa kullu layla tauba taghshiru kulla hauba wastul lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa maulina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma fallan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulillah bi kulli salla wa sallam rabbi alaihi adal wa alihi wa sahbihi dada tashi sahbi walhamdulillahi bil bad wa fa'li karim ya arhamar rahimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillah rabbil alamin ya rasulullah ya rabbi ya rasulullah
سلام عليك يا رفيع الشان والتوجيه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتوجيه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتوجيه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah,